Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciku, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Juga kepada penonton, semoga selalu sehat walafiat, diberi kelancaran, kemudahan atas segala urusannya. Oke, bertemu kembali dengan kami, saya Sanyo dan juga Ciku, yang mana saya Sanyo akan memaparkan, menjelaskan, dan juga membongkar, membedah, sekaligus memberi motivasi dan juga semangat untuk Ciku dari salah satu sifat-sifat buruknya untuk menjadi bahasan, lalu menjadi koreksi diri daripada Ciku, menjadi dengan tujuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, Ciku, kita buat suasana empat mata, ngobrol, kamu bisa dengerin aku dengan seksama, dengan fokus, dengan baik. Jadi apapun nanti kamu bisa renungi, bisa kamu pahami lebih dalam lagi. Untuk angka 23, keren. Untuk angka 23, kita akan bahas dan akan kita kasih judul yaitu kurang inisiatif. Ini tentunya harusnya srek dalam hatimu karena kamu memang orang yang demikian. Jadi harusnya kamu bisa merasakan bahwa iya ini agak menusuk gitu ya. Nah itu nggak usah kamu malu-malu, nggak usah kamu tangkis juga. Cukup sadari, cukup akui bahwa memang iya, resapi lebih dalam lagi. Pejamkan matamu, oh iya ya aku ternyata orang kurang inisiatif. Seperti itu. Oke. Definisinya, kurang inisiatif adalah sebuah kebiasaan pasif untuk tidak bertindak sebelum disuruh, meskipun dia tahu ada hal yang perlu dilakukan. Oke, bisa dipahami? Nah, orang dengan sifat seperti ini itu cenderung menunggu atau bergantung pada arahan dan enggan untuk mengambil tindakan pertama karena takut melakukan kesalahan atau malas berpikir, atau yang paling parah dia nyaman dalam ketergantungan. Parah ya. Oke, dalam jangka panjang ini bukan hanya atau bukan sekedar kelemahan sikap, tapi juga sebuah bentuk pengkhianatan pada potensi diri sendiri. Bahasanya kamu bisa pahami ya, bisa kamu resapi ya, sedemikian mengerikannya. Jadi harusnya bisa kamu buat introspeksi dan juga koreksi diri lagi lebih dalam, seperti itu. Dampak buruknya, kita masuk kepada dampak buruk. Dampak buruk Ciku, pertama kamu akan hidup dengan jalan di tempat. Kenapa? Kamu seorang yang kurang inisiatif akan terjebak pada siklus atau pola hidup yang monoton. Kamu tidak mengalami kemajuan, tapi juga tidak mengalami perubahan. Bayangkan seperti apa bosannya. Kamu bisa bayangkan monoton itu seperti apa. Dampak buruk selanjutnya adalah potensi diri yang terkubur seumur hidup. Kok bisa? Begini, bakat yang luar biasa yang kamu pikir ada dalam dirimu itu akan membusuk dalam diam karena tidak pernah kamu gunakan. Oke, bisa? Paham ya? Dan buruknya, dunia juga tidak akan pernah tahu ada orang sepertimu, ada orang sehebat kamu, karena kamu tidak pernah inisiatif untuk menunjukkan kamu itu ada. Sepengaruh itu, seberbahaya itu tidak inisiatif ya. Selanjutnya, dampak buruknya, kamu akan dianggap beban oleh orang lain. Kenapa? Dalam sebuah tim atau tim kerja, dalam sebuah kerja tim, kalau kamu orang yang kurang inisiatif akan dipandang lamban, dianggap pasif, dan juga dianggap paling buruknya menyusahkan. Mereka akan mulai menjauhimu karena kamu dianggap tidak bisa diandalkan, atau kamu memang tidak pernah menjadi andalan. Nah, ini juga dampak buruk yang kurang lebih amat sangat mengerikan dalam sebuah kerjasama tim. Nah, interaksimu juga akan buruk di sana nanti dengan orang-orang atau kawan-kawan satu timmu. Selanjutnya, karir dan juga reputasi akan buruk, di mana bosmu mulai kehilangan kepercayaan, rekan-rekan setimu juga tidak pernah melibatkanmu dalam pekerjaan. Kamu akan kehilangan kesempatan-kesempatan, kamu stagnan,
dan paling buruknya kemungkinannya kamu akan digantikan atau tergantikan. Karirmu akan buruk, reputasimu juga akan buruk. Selanjutnya, penyesalan seumur hidup. Penyesalan seumur hidupmu ini nanti di usia senja, usia tuamu akan ada kata yang amat sangat mengerikan, momok dan juga menghantuimu. Kata-kata itu kurang lebih kayak gini. Kalau aja waktu itu aku mulai saja, maka harusnya kata-kata semacam ini akan menjadi hantu padamu waktu nanti kamu udah tua. Sekarang kamu boleh nggak percaya, tapi aku mohon aku bisa pastiin, tolong percaya kalau kamu menjadi orang yang tidak inisiatif dari sekarang, maka kata-kata itu akan benar jadi momok untukmu. Kamu tidak menangisi karena kamu pernah gagal, tapi kamu menangisi sesuatu yang kamu itu belum pernah coba. Semengecewakan apa coba? Nah, itu bisa kamu pahami lebih dalam lagi ya. Seperti itu. Dampak buruknya ada hidup jalan di tempat, potensi yang terkubur seumur hidup, dianggap beban, rekan setim, lalu karir dan reputasi menjadi buruk, dan penyesalan seumur hidup. Adakah solusinya? Kita coba, semoga bisa mengobati. Solusinya pertama, tetap dan harus selalu bahwa kamu harus sadar dan akui kamu memang orang yang kurang inisiatif. Jadi di mana nanti kamu ada dalam situasi yang kamu dikritik oleh kawan setimu, kawan kerjamu bahwa kamu kurang inisiatif, kamu bisa dengan bijak, dengan dewasa menerima dan juga merespon balik. Responnya bukan untuk membela diri, tapi lebih kepada mencari inspirasi daripada orang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, latih diri untuk melangkah lebih dulu sebelum disuruh. Jadi jangan nunggu disuruh, coba kamu latihan terapi untuk menciptakan inisiatif-inisiatif kecil dalam keseharianmu. Contohnya mungkin bisa kamu tanya, tawarkan bantuan, atau kamu mencari tahu lebih dulu, dan segala macam. Ini akan mengubah hidupmu juga. Oke, selanjutnya coba memiliki ownership, di mana kamu perlakukan tugasmu, masalahmu, dan juga kesempatanmu itu sebagai tanggung jawab langsung terhadap kamu. Jadi kamu tidak lagi jadi ada efek iya, ini tanggung jawabku yang harus cepat aku kerjakan atau selesaikan. Dari situ nanti inisiatif akan muncul lebih banyak lagi. Selanjutnya, jangan biarkan diri menunggu nyaman ya. Dalam artian begini, jangan lakukan saat kamu merasa siap. Justru lakukan sesuatu itu sebelum kamu siap. Kalau nunggu siap, ya kamu nggak siap-siap. Dapat nggak? Dapat ya, paham ya? Dapat ya. Itu paling solusinya. Jadi jangan pernah tunggu kamu itu merasa siap. Yang terakhir ya, tak ulangin. Lakukan aja, bahkan malah sebelum kamu merasa siap. Karena kalau kamu nunggu siap, kamu pasti akan lama siapnya atau enggak siap-siap. Dapat ya? Oke. Seperti itu untuk dampak buruk dan juga solusinya. Bisa kamu pahami lebih dalam lagi ya, Ciku ya. Jadi memang dalam hidup kita dituntut untuk lebih berinisiatif melakukan banyak hal. Itu juga identitas, kamu punya kepercayaan diri, kamu punya prinsip, dan kamu punya sikap. Kalau kamu tetap menjadi orang yang tidak berinisiatif, banyak hal yang akan terlewat dalam hidupmu. Banyak hal yang akan menjadi sia-sia dalam hidupmu. Pada akhirnya kamu tidak akan mencapai tujuanmu dengan baik
kamu bahkan tidak akan sempat dan berani untuk membuat sebuah tujuan, membuat sebuah cita-cita kalau kamu memang berkepribadian bergantung pada arahan, monoton dan pasif. Itu dia. Jadi terus berkembang, terus hadapi kenyataan, jangan pernah takut. Inisiatif adalah sebuah sifat yang harus kamu miliki. Inisiatif adalah sebuah kebiasaan yang harus kamu tekuni, juga harus kamu pelajari dan jadi identitasmu. Itu sangat bagus untuk perkembanganmu, itu amat sangat bagus untuk kamu jadikan alat menuju kesuksesanmu. Itu paling dariku, Ciko. Tetap semangat, sudah di angka 23. Kamu beneran hampir membuktikan bahwa kamu bisa konsisten, dan juga ini sudah membuktikan bahwa kamu baik dalam hal melakukan sebuah atau mewujudkan sebuah tujuan. Walaupun kata-kataku yang barusan amat sangat tidak aku harapkan membuatmu terlena, membuatmu bangga, tapi lebih memacu motivasimu lagi. Oke, sepertinya ada gangguan alam. Terima kasih untuk video kali ini. Mungkin cukup sampai di sini. Sepertinya memang sudah ada firasat ya, makanya sudah baru berapa menit tadi sudah selesai kita. Oke, untuk kali ini sampai di sini. Mohon maaf kepada penonton yang mungkin tidak nyaman di akhir videonya. Mungkin kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih Ciku, terima kasih penonton. Mohon maaf. Aku Sanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.